Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, marilah ikuti bersama pembelajaran dari kartu tadrisan, hasil pengembangan dari kartu Usamer, merupakan instrumen gramatika bahasa Arab yang berfungsi sebagai alat ukur seseorang untuk lebih mengenal bahasa Arab secara langsung, kompetitif, dan komprehensif, meliputi kosakata, makna, imla, mutolaah, nahwu, dan sorof. Kartu ini seperti yang kita tampilkan, yang saya uraikan tadi. Kartu tadrisan adalah hasil pengembangan dari kartu Usamer, merupakan instrumen gramatika bahasa Arab ya, dari PO Tadrisan Sragen Indonesia. Nah, malam hari ini hari Kamis tanggal 17 April tahun 2025 ya. Kalau kita lihat ya, pada kemasan, dari sejak tanggal tahun 2024 ya, 2004 sudah dikeluarkan ya marketingnya ini, dan penulisnya, penyusunnya adalah saya sendiri ya. Tertera di sini, ini foto saya ya. Malam hari ini sudah terhitung ya, dari tahun 2004, sekarang tahun 2025, berarti sekitar berapa tahun ya, bisa kita hitung. Nah, sudah lama sekali. Nah, siapakah MC ya? Ikuti terus penyampaian materi dari PO Tadrisan Sragen. Insya Allah akan kita kembangkan. Lihat, karena situasi perkembangan zaman secara global dan lebih cepat ya. Karena saat itu tahun 2004 belum ada namanya medsos ya, belum ada sebutan Gen Z tahun 2004 gitu. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja. Background yang kita ambil pada malam hari ini memang sesuai dengan apa yang disusun. Lihat, itu bentuknya kode UFI mim ya. Silahkan dicermati betul ya. Ini backgroundnya saya buat sendiri ya, sekitar 2 tahun dari sekarang. Jadi pada tahun 2023 ya, ini berbahan baku semen, pasir, air, dan cat warna. Background ini ya, sangat jelas mengapa tujuan MC itu membentuk ini bola bumi ya, juga dari semen. Karena kartu tadrisan ini sebenarnya adalah bermula ketika MC mempelajari dan meneliti ya, keadaan alam semesta dunia ini, terutama di desa tempat kelahiran MC, Gesi, RT 20. Lihat, ini semua khalayak umat Islam tahu ya, gua apa.
kemudian di atasnya ya, di sebelah agak kanan begini, ini sudut kanan dari background ketika MC ingin menyampaikan materi dari kartu Muji Tadrisan. Nah, siapa sajakah yang berbaris di MMT ini? Silakan terus ikuti pembelajaran Muji Tadrisan mulai malam ini. Hitung, catat, jangan lupa. Hari Kamis tanggal 17 April tahun 2025. Sangat lama MC ingin menjelaskan bagaimana cara bermain atau menggunakan kartu ini. Nah, ini. Coba ini. Tampilannya seperti ini. Ya. Ini huruf tak, kemudian disambung dengan dal, ro, ya, sin dan alif, sehingga akan berbunyi ini tanpa harokat, tadrisan. Nah, kalau kita jauhkan seperti ini. Nah, para pemirsa terus ikuti pembelajaran dari tadrisan. Jenisnya seperti ini. Ini kemasannya. Maaf terbalik. Nah, ini. Ya. Kita ulangi. Ini. Ya. Bagaimana cara menggunakan kartu ini? Kartu ini bermula kita teliti dulu penyusunannya, penulisannya. Saya selaku MC penyusun kartu ini sengaja menuliskannya dengan hot jenis naskhi, tidak kufi. Ya, nanti akan kita tunjukkan kartunya. Kenapa? Karena naskhi itu lebih mudah dibaca oleh khalayak umum dan itu sudah umum. Ya. Naskh. Nah, kita lihat ulang lagi seperti ini. Oke, kita langsung saja. Ya. Kita ambil backgroundnya dulu supaya lebih jelas. Bagaimana cara memainkan kartu tadrisan ini? Ikuti pembelajaran pada malam hari ini, Kamis tanggal 17, mohon maaf ya, April tahun 2025. Ya. Nah, ini saya MC. Kenapa MC? Saya lahir, waktu lahir itu 8 bersaudara. Saudara saya 7, laki-laki semua, dan saya sendiri, berarti ada 8 ya jumlahnya. Yang pertama laki-laki, yang 2 laki-laki, 3 laki-laki, yang keempat laki-laki, sampai ke 8 itu laki-laki semua. Nah, oke, langsung saja, tidak lama-lama. Semoga kartu ini ya, saya susun tahun 2004 itu akan menjadi manfaat yang besar seluruh umat manusia. Mengapa demikian? Karena hanya manusialah makhluk ciptaan Allah Sang Kuasa, Maha Kuasa, memiliki kesempurnaan. Nah, bedanya dengan Allah ketika itu menciptakan
malaikat ya, yang bahan bakunya dari cahaya nur. Nah, ini sambil main. Kartu ini jumlahnya saya susun 144 lembar. Lembarnya seperti ini. Oke, kelihatan ya. Mengapa kartu ini saya susun, saya buat, saya tulis? Yang pertama menjadi alasan adalah karena saya ditugasi oleh kelompok kerja guru agama Islam Kabupaten Sragen tingkat SD. Kalau sekarang disebut fase SD ya. Nah, pada dasarnya kurikulum tahun 2004 ya, itu masih terus dikembangkan. Nah, ketika seorang guru agama Islam, baik itu di tingkat TK, PAUD lah ya, PAUD, TK, SD, itu sangat banyak memiliki tugas yang berat. Mengapa? Nah, karena mengenalkan huruf Arab itu asing, huruf asing, hurufnya saja sulit. Sama ketika seorang guru bahasa Jawa, ketika mengenalkan huruf Palawa itu juga sulit. Ya, langsung saja supaya tidak berlama-lama, ini materi pertama. Ingat ya, ikuti terus pembelajaran Muji Tadrisan. Kalau lebih detailnya nanti ingin tahu para pemirsa, mengapa kartu ini dinamakan Tadrisan, tak dal, roknya ada yaknya, kemudian sin dan alif. Kan seharusnya ya, para ahli nahwu sharaf yaitu akan tanya-tanya apakah niat nama itu sudah sesuai. Oke, kita bocori ya, bocor halus aja, bahwa tadrisan itu sebenarnya mudhoaf, tadif ya, dari darosa, daris. Tadrisan pembelajaran lebih berat, lebih intens, lebih detail, lebih kuat. Mengapa ya? Karena umat Islam itu lemah di dalam menulis Arab sendiri, padahal itu menjadi kewajiban sebagai pemahaman terhadap Al-Quran. Orang Islam itu berpedomannya adalah kepada kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu dengan berbahasa Arab ya, berbahasa Arab, dan tentu beliau juga memang orang Arab. Anak kecil umur 2 tahun di Arab itu sudah pinter, pandai berbahasa Arab. Sama halnya dengan orang Inggris, itu umur 2 tahun itu sudah pinter bahasa Inggris. Namun karena Islam adalah rahmatan alamin, MC bercita-cita untuk terus memberikan pembelajaran untuk semesta alam, tidak membedakan suku, agama, budaya, bahkan benua-benua yang terpisah oleh lautan menjadi kecil. Apalagi sekarang sudah banyak sistem komunikasi cepat. Ini dapat menjadi gambaran bahwa pentingnya MC sekarang betul-betul harus intens mengadakan pembelajaran melewati kartu tadrisan. Oke. Nah, setelah kita mengenal kartu ini, ada beberapa kartu yang ada berseliweran di dunia ini. Ya, ada remi, ya. Kemudian ada domino, ada lagi apa ya, jenis kartu para dewa judi dunia ya. Ini bukan sulap, dan MC
juga bukan dewa judi, karena keyakinan MC bahwa judi itu tidak baik, menyiksa hati orang lain. Katakanlah karena judi itu dari rumah membawa uang banyak, kemudian pulang tidak membawa apa-apa karena kalah. Tapi kalau ini sifatnya pembelajaran untuk semuanya yang menyintai dulu para cinta dulu. Nah, oke. Langsung saja. Sekarang yang ketiga, cara bermain. Sudah seperti biasa. Kalau MC disebut dewa judi ya monggo. Tapi kan ini latihan ngocoknya aja sulit ya, karena jumlahnya banyak. Jadi cetakan pertama, cetakan perdana kita cetak banyak ya. Coba ya. Asik kan? Pembelajaran kita harus gembira, harus senang, harus santai. Kalau perlu kopi, kalau perlu teh, sambil makan snack. Nah, setelah kita kocok begini, kemudian langsung kita bagikan. Sama seperti remi, nggak apa-apa. Seperti domino, nggak apa-apa. Ya, karena ini memang kartu khusus, tapi cara mainnya sama. Tapi ingat, karena ini gramatika bahasa Arab, ya boleh coba. Silakan datang di Sanggar Pusat Mujitan Gesi RT 14, Desa Gesi, Kelurahan Gesi, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Welcome. Tidak apa-apa, sangat senang. Insya Allah kita sediakan kopi, teh, makan ringan supaya betah belajar. Ini hurufnya. Nah, setelah ini, karena ini rahasia ya, sifatnya rahasia kalau sedang bermain. Ulangi ya, cepat ya. Kalau memutar dicocok begini belum bisa, nanti MC latihan ya. Kemudian kita bagi ya. Nah, untuk bermain ini ya lebih baik ganjil ya, kalau harus genap nggak apa-apa. Nah, cuma perilaku kartu ini ya begini, mau 33 atau 55 atau satu kertas, satu lembar ya, cukup ini 55 ya. Kemudian taruh di tengah, ini taruh di tengah. Oke. Nah, sekarang terlihat MC akan segera menata kartu ini sesuai dengan jago yang akan dipilih. Ingat, karena pembelajaran kita ini untuk mendetailkan imla, nahu, sorot, kosakata di dalam bahasa Arab itu satu huruf pun sudah bermakna. Contohnya wa, tahu ya, itu tanpa harokat, karena ini ditulis tanpa harokat. Karena ini pembelajaran, kita buka ya. Huruf apa ini? Oke. Nah, oke. Nah, oke, kita langsung main. Kalau saya ingin menyusun lebih banyak, karena mungkin ada perjanjian dulu, semakin banyak semakin panjang ya, kita ambil begini. Nah, ini plastik sidah untuk menyangatkan ya, sidah. Oke. Ini bentuknya naskhi, karena MC adalah pelatih hot tingkat SD sampai tingkat PAUD sampai tingkat SMA SMK di Kabupaten Sragen sampai sekarang tahun 2020 ya. Terus kelihatannya tidak mendukung, artinya kita buang ke sebelah kanan. Tentu lawan kita yang sebelah kanan nanti juga akan membaca, karena itu sudah kita buka. Nah, yang tidak terpakai dibuka, otomatis kan di atas hurufnya kelihatan.
kita menunggu buangan dari sebelah kiri. Nah, kalau diputar ke arah monggo lah dibolak-balik putarannya itu. Yang penting nanti tersusun. Begini. Terus, oke. Bagaimana ketika nanti tulisan itu bisa terbaca? Coba kita percepat ya, supaya pembelajarannya ini lebih jelas. Walaupun ini sebenarnya asik sekali. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Nah, begini. Ini sudah mulai terbaca ya. Kalau seandainya MC ke bagian kartu seperti ini, kemudian kita buang. Ini terakhir untuk nutup. Bapak ini ya, kita tutup. Kenapa MC berani menutup dan yakin menang? Karena sudah bisa terbaca dengan kartu 3 saja. Yang pertama adalah huruf kaf depan ya. Yang kedua adalah huruf lam tengah ya kan. Yang ketiga adalah h di akhir. Kalau dibaca kita susun berarti adalah seperti ini. Kulluhu, semuanya. Kulluhu. Nah, ya kan? Kita sudah menang. Kalau per kartu kita hitung 10 berarti 30. Kalau 100, 300. Menantang. Nah, jadi permainan ini sangat menantang untuk pembelajaran. Ya, utamanya imla, mutolaah, nahu, sorok, mantik, majas, balaghah. Ya. Monggo dicoba datang ke Sanggar Pusat Penguji Tadrisan Besi LT 14